Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, puasa, taraweh, tadarus, dan lain-lainnya. Semangat Sobat Football United sampai dengan kurang lebih 1 bulan di bulan Ramadan. Semoga lancar-lancar, sehat semuanya. Gue doakan juga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah, dimurahkan segala urusan, kegiatan positifnya dan juga rezekinya. Selamat beribadah sekali lagi, semoga lancar ibadahnya. Bahas apa kali ini? Bahas pemain dari rival yang dikaitkan dengan Manchester United. Jujur ya, gue tidak tahu nih sebenarnya sumbernya dari mana, tapi di sosial media cukup rame. Martin Odegaard, Sobat Football United, pemain berusia 27 tahun, pemain dari Norwegia yang juga merupakan kapten dari Arsenal. Ini dikaitkan dengan Manchester United. Ada kabar yang gue baca, dia meminta agen dari Martin Odegaard ini. Jadi sang pemain minta kepada agennya untuk melakukan pembicaraan dengan Manchester United. Salah satu kabar yang gue baca. Gue meragukan kebenarannya. Tapi ya gue bahas aja karena ada beberapa juga memiliki komentar. Terima kasih banyak di channel ini. 75 juta euro ini valuasi dari Transfermarkt. Tapi kalau melihat kontribusi dari Martin Odegaard, lalu juga bagaimana kontrak dari Martin Odegaard sendiri yang masih akan sampai tahun 2028, jadi masih 2 tahun lagi. Angka 75 juta euro dalam tanda kutip kayak terlalu murah untuk Odegaard. Gue yakin kalaupun dia dilepas oleh Arsenal nih, angkanya akan fantastis, akan tinggi gitu ya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang, pemain yang menurut gue luar biasa sisi kreativitasnya. Dia bergabung di Arsenal 5 tahun yang lalu dari Real Madrid dengan valuasi pada saat itu transfernya 35 juta euro. Sebelumnya Odegaard sendiri ini sempat berpindah-pindah klub secara peminjaman ya, karena dia sebenarnya dimiliki oleh Real Madrid itu sejak sudah lama banget. Bahkan dari Castilla ya. Ini di tahun 2015 ketika dia masih sangat muda sekali. Lalu dia sempat pindah-pindah klub untuk mendapatkan pengalaman bermain, termasuk juga 2 klub di Eredivisie, Heerenveen dan juga Vitesse Arnhem. Sempat meminjam Odegaard. Dan kalau melihat Odegaard, ya pemain yang fantastis, luar biasa. Bersama dengan Arsenal dalam beberapa musim terakhir, Arsenal berada pada persaingan ya, bukan cuma di papan atas tapi berada di persaingan untuk memperebutkan gelar juara Premier League. Dan Odegaard ini menjadi pemain vitalnya, menjadi tulang punggungnya, menjadi kreatornya luar biasa. Posisi juga sebagai kapten, artinya baik itu secara teknis maupun juga secara non teknis, Odegaard ini sangat penting banget untuk Arsenal. Sehingga gue sangat menyaksikan gitu ya kabar ini betul. Dan kalaupun betul juga, untuk apa Manchester United mendatangkan Martin Odegaard? Bruno Fernandes bang, Bruno Fernandes ada kemungkinan musim panas nanti dia akan cabut nih dari Manchester United. Ada juga kemungkinan tersebut ya. Di samping juga tentu saja suara-suara negatif, suara-suara yang sebagian besar atau tidak keseluruhan justru berasal dari haters Bruno Fernandes tapi fans Manchester United. Heran gue. But itulah sebagian besar ya menurut gue yang mengatakan bahwa mungkin berpendapat ganti saja Bruno dengan Odegaard. Wah, kayaknya segampang ganti baju gitu ya, kayak sebelumnya Manchester United juga sempat kabarkan mencari siapa sebenarnya pemain ataupun juga kemungkinan mencari ganti dari Bruno Fernandes. Ataupun juga ada beberapa yang mengatakan Bruno Fernandes mungkin harus dicari backupnya. Tapi kalau backupnya adalah seorang Odegaard, menurut gue tidak make sense. Sebelumnya kan dikaitkan Cole Palmer gitu kan. Cole Palmer udah Bruno tuker aja dengan Cole. Tuker gampang banget kayaknya ya. Kayak trading itu kayak gampang banget, pemain pergi padahal dijual dan didatangkan seperti itu. Dan menurut gue sebenarnya tidak segampang itu gitu. Tapi gue juga heran kok bisa beranggapan sangat gampang sekali. Apa memang ada informasi yang nggak nyampe atau seperti apa? Tapi yang jelas ya gue sih tidak menilai segampang itu juga. Katakanlah Bruno cabut dari Manchester United sekalipun juga
ya gue tidak melihat Manchester United akan misalnya mengincar pemain-pemain tulang punggung, pemain-pemain vital dari klub lain di Premier League, apalagi rival ya, karena gue melihat Arsenal ini sebagai salah satu rival historis juga dari Manchester United. Menurut gue tidak semudah itu gitu loh. Terakhir kali pemain vital dari Arsenal itu pindah ke Manchester United adalah Robin van Persie. Dan kalau melihat bagaimana proses kepindahan dari Robin van Persie sendiri kan juga dimulai, menurut gue ada masalah personal dulu ya dengan Arsenal. Robin van Persie merasa kontrak yang akan habis tidak segera diberikan kepastian oleh Arsenal, sehingga dia merasa ini kok nggak dijadikan prioritas, maka dia mencari jalan lain. Pada saat itu Arsenal sempat mengatakan bahwa mereka akhirnya memang ingin gitu, tapi sudah tidak ada kecocokan dengan Robin van Persie dan dia memilih untuk pindah ke Manchester United. Itu pun juga diawali perbincangan, ada dialog gitu kalau yang gue baca ya, dari antara dua manajer pada saat itu, Arsene Wenger dan juga Sir Alex Ferguson. Dan akhirnya Robin van Persie datang ke Manchester United. Salah satu faktor terbesarnya juga Sir Alex itu sendiri. Tapi kalau melihat misalnya Martin Odegaard, situasi yang sangat stabil di Arsenal dibandingkan dengan situasi yang tidak stabil di Manchester United, lalu dia pindah ke Manchester United dengan segala situasi di Arsenal. Misalnya Arsenal sedang dalam periode yang menurut gue lumayan panjang ya, beberapa tahun terakhir mereka berada di papan atas, perburuan gelar juara, tampil di Champions League juga, apalagi melihat saat ini ya bagaimana performa Arsenal di Champions League juga luar biasa. Di babak kompetisi mereka menduduki peringkat pertama. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat gue berpikir, masa iya dia mau pindah ke Manchester United? Ya segala kemungkinan dalam sepak bola bukannya tidak mungkin, tapi gue pikir sangat tipis katakanlah seperti itu, atau bahkan gue berpendapat tidak mungkin. Dan sekali lagi terkait dengan pendapat, ya kalau Bruno cabut kenapa nggak mendatangkan Martin Odegaard? Gue pun juga meragukan hal tersebut. Bayangkan ketika Bruno Fernandes cabut dari Manchester United ini kehilangan bukan hanya sosok pemain yang paling vital, pemain terbaiknya, tapi juga kaptennya. Dan beban seperti ini ini tidak akan mudah diambil oleh pemain yang baru datang, apalagi pemain dari rival ya, Martin Odegaard misalnya diplot untuk menggantikan, karena banyak sekali yang hanya melihat dari sisi teknisnya saja nih, kontribusinya, asisnya, created chances. No, tidak semudah itu menurut gue ya. Ada juga faktor-faktor lain yang sangat menentukan. Oleh karena itulah gue pun meragukan itu akan terjadi. Misalnya Bruno cabut, maka Manchester United akan bergerak mendatangkan Martin Odegaard. Gue meragukan itu terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, gue juga meragukan, bisa jadi gue salah ya, Manchester United akan mendapatkan efek yang sama dengan Bruno Fernandes, artinya kontribusi ya, dengan Odegaard ataupun pemain lain yang didatangkan, artinya pemain yang kalibernya seperti itu gitu ya. Gue justru berpikir nampaknya ketika misalnya Bruno cabut, hal yang paling mungkin adalah ada sistem yang akan dirubah gitu. Mungkin misalnya simpul-simpul permainan tidak lagi mengandalkan atau berusaha untuk dialihkan ya ke posisi-posisi lain, ke pemain lain misalnya yang sudah ada di skuad ini. Bisa jadi juga seperti itu gitu loh. Jadi menurut gua substitusinya atau pergantiannya itu tidak apple to apple atau ya head to head katakanlah seperti itu. Tapi balik lagi, kabar Martin Odegaard ini pindah ataupun diincar atau diisukan ke Manchester United, gua sangat meragukan hal ini. Tapi gue memiliki respek yang sangat tinggi terhadap Martin Odegaard, salah satu gelandang kreatif menurut gue yang ada di Premier League saat ini, tentu saja bersama dengan Bruno Fernandes. Walaupun gue lupa ada salah satu video juga yang mengatakan atau cuplikan ya bahwa masing-masing gelandang kreatif sendiri di Premier League juga mengakui bahwa Bruno Fernandes ini level yang paling tinggi gitu ya. Tentu saja sebelumnya ada Kevin De Bruyne, tapi setelah cabutnya Kevin De Bruyne ini menyisakan betul-betul Bruno Fernandes. Dan gue meragukan sekali lagi kabar ini. Sumber pun juga gue tidak dapatkan yang kredibel gitu ya terkait dengan kabar ini sekali lagi. Jadi gue berpikir ya ini mungkin hanya rumor saja. Gue sedang mencari nih Sobat Football United nama misalnya gelandang yang juga kreatif gitu di Premier League selain misalnya Bruno Fernandes dan juga Martin Odegaard. Ada juga James Maddison yang saat ini sedang cedera.
di Tottenham Hotspur. Tapi James Maddison juga, gue lupa kalau nggak salah sempat ada wawancara juga kan ya di antara gelandang-gelandang kreatif ini. Ternyata mereka juga menempatkan Bruno Fernandes sebagai yang tertinggi, kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi ke Martin Odegaard. Bagaimana menurut Sobat Football United? Martin Odegaard yang diisukan ke Manchester United, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.